Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan jamaah yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu saja menaungi kita dengan rahmat dan maghfirah-Nya. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan di kesempatan hari ini, bahkan niatan kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan sholat fardu subuh dan taklimnya adalah bagian dari mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah pun ridho menambahkan terus nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun ketika kita membacanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap salawat tersebut adalah salawat-salawat yang mencerminkan rasa cinta kita kepada Nabi, dan kita berharap kepada Allah agar kiranya salawat tersebut dijadikan sebagai kendaraan kita untuk bisa menjumpai Nabi dan meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Setidaknya ada 4 kata para ulama redaksi yang menggunakan kalimat kutiba. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, kalimat kutiba ini dijadikan dalam 4 persoalan yang berbeda-beda. Yang salah satunya sebentar lagi kita akan gunakan. Redaksi kutiba yang ada dalam Al-Quran itu yang semuanya dalam surat Al-Baqarah, pertama bunyinya begini. Surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fittiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Pertama, surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan kisos dalam sebuah persoalan pembunuhan. Yang merdeka kisos dengan yang merdeka, hamba kisos dengan hamba, perempuan kisos dengan perempuan. Barang siapa yang diberikan maaf dari saudaranya, kemudian mengikuti dengan perbuatan ma'ruf dan melakukannya dengan cara yang ihsan, yang demikian itu merupakan keringanan dari Tuhanmu dan merupakan rahmat dari Tuhanmu. Maka siapa yang berlebihan dalam persoalan kisos tersebut, maka bagi orang tersebut ada azab yang sangat pedih. Gitu yang pertama. Yang kedua, kutiba masih dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina haqqan bil ma'rufi haqqan alal muttaqin. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul mautu, kalau tanda-tanda kematian itu sudah mendatangi kalian semua,
dan kemudian meninggalkan wasiat yang baik atau harta yang banyak dan yang baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat dengan cara yang ma'ruf, haqqan sebagai kewajiban alal muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Dua sudah itu. Satu surat Al-Baqarah ayat 178, kedua surat Al-Baqarah ayat 180. Tiga surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Populer kalau yang ini sih. Ya. Bentar lagi bahkan juga udah ada di perempatan-perempatan jalan tuh. Cuman sedikit kalau tahun ini nih. Yang enggak begitu banyak orang yang masang kutiba alaikumusiyam. Sebab bukan tahun politik tahun ini. Kalau tahun politik pasti rame tuh udah. Gitu gambar orangnya. Terus kemudian kata-katanya, fotonya deh gitu. Biasanya tahun politik. Kalau yang paling konsisten mengungkapkan kutiba alaikumusiyam itu bukan saya di endorse dari produk ini. Yang konsisten tiap tahun akan selalu begitu dan nggak peduli politik atau nggak peduli politik. Yang kutiba alaikum itu selalu muncul cuman gajah duduk, sirop marjan, ya atlas. Nah itu tuh kutiba alaikum tuh sama Promak dan Milanta biasanya. Nah dia tetap aja begitu, nggak peduli politik atau nggak ke politik. Kalau yang lain ada kepentingan, dia kepentingannya sepanjang masa itu tuh. Bukan berarti saya menyebutkan itu di endorse. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Yang terakhir, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Al-ayah, panjang ayatnya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian al-qitalu berperang, wa huwa dan berperang itu kurhul lakum sesuatu yang tidak kamu sukai. Kurhun sama dengan karohah atau kita mungkin menyebutnya makruh paling populer itu. Jadi ada 4 persoalan nih yang menggunakan redaksi kutiba alaikum itu. Saya ulang. 1 persoalan kisos kutiba alaikum. 2 persoalan wasiat kutiba alaikum. 3 persoalan puasa kutiba alaikum. 4 persoalan perang kutiba alaikum. Sehingga ulama mendapatkan kesan unik gitu. Kenapa persoalan 4 ini kok redaksinya menggunakan kutiba alaikum, kutiba alaikum, kutiba alaikum, kutiba alaikum. Yang secara bahasa kalau diterjemahkan menjadi diwajibkan atas kalian semua. Fi'il madi, mabni, majhul kalau dalam ilmu nahwunya itu. Kenapa diwajibkan? Semua teksnya diwajibkan. Diwajibkan atas kalian. Kisos, kalau mengungkapkan kata diwajibkan atas kalian untuk kisos, saya mau nanya nih. Diwajibkan atas kalian kisos. Siapa yang mewajibkan kisos? Nah, saya mau jawab begitu. Pasti Bapak jawabnya Allah kan? Nah, saya baca ayat ini. Ada nggak Allahnya tuh? Diwajibkan atas kalian. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos dalam persoalan pembunuhan. Ada nggak Allahnya di situ? Hah? Nggak ada kan? Diwajibkan atas kalian melaksanakan kisos dalam persoalan pembunuhan. Siapa yang mewajibkannya? Bapak Ibu bilang tadi Allah. Ada nggak kalimat Allahnya? Nggak ada. Kalimatnya nggak begini nih. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan kepada kalian kisos. Enggak gitu. Kalau itu Anda pelakunya. Allah mewajibkan kalian kisos. Kalau ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan kisos. Allahnya nggak bilang Allah mewajibkan. Tapi diwajibkan atas kalian. Allahnya nggak ada di teks itu. Persoalan wasiat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian kalau sudah didatangi tanda-tanda kematian untuk berwasiat. Diwajibkan atas kalian berwasiat, setidaknya begitu. Siapa mewajibkan wasiat? Lagi-lagi kita bilang Allah.
Tapi dalam teksnya ada nggak Allahnya itu? Nggak ada. Diwajibkan atas kalian wasiat. Sudah. Ketiga, diwajibkan atas kalian puasa. Allah nggak bilang, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Enggak, diwajibkan ke atas kalian puasa. Allah tidak bilang, Allah mewajibkan atas kalian puasa. Perang juga begitu. Diwajibkan atas kalian berperang meskipun perang itu satu yang tidak nyaman bagi kalian semua. Allah nggak bilang, Allah mewajibkan perang atas kalian semua. Allahnya nggak pernah muncul. Ini yang dalam kaidah bahasa disebut fi'il madhi mabni majhul. Kalau ada pelakunya katakan Budi memukul anjing. Orang tanya siapa yang memukul anjing? Budi. Tapi kalau orang bilang anjing dipukul. Siapa pelaku pemukulannya? Gak ada kan? Sehingga dalam ayat ini ulama mendapatkan kesan kok Allah gak pernah muncul dalam persoalan ini. Allah tidak menyatakan Allah mewajibkan puasa, mewajibkan perang, mewajibkan kisos, mewajibkan wasiat. Enggak. Kenapa demikian itu? Akhirnya jadi diskusi di kalangan ulama yang menarik dan hebat akhirnya hasilnya itu. Akhirnya disimpulkan begini, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan kisos dalam persoalan pembunuhan. Kenapa dibilangnya diwajibkan atas kalian, bukan Allah mewajibkan atas kalian? Karena dalam persoalan pembunuhan ini, kalau Allah tidak mewajibkan kalian melaksanakan kisos, kalian pasti kisos juga akhirnya kok. Kalau nggak ada hukum kisos kalau nggak ada nih, tetap saja kamu akan melakukan kisos tanpa perintah Tuhan itu. Kenapa? Karena kisos itu kebutuhan bagi kalian. Kalau nggak ada aturan menetapkan kisos, kamu tetap akan melakukan kisos. Kisos baik dengan pemenggalan kepalanya, kemudian penembakannya, atau suntik matinya. Yang jelas kalau ada pelaku pembunuhan, kamu juga akan menetapkan membunuh bagi pelaku pembunuhan. Kisos tetap. Caranya macam-macam. Dalam Islam dikenal dengan pemancingan. Pemancingan dianggap barbar. Dilakukan dengan cara tembak mati. Tembak mati masih terlalu barbar juga. Dilakukan dengan suntik mati. Atau setrum dan segala macam. Kamu tetap akan melakukan itu bukan atas perintah agama sekalipun. Manusia akan melakukan kisos dalam pengertian kalau ada yang dibunuh. Kemudian pembunuhnya ketangkep. Maka ketika selesai diadili, bunuh lagi itu. Kalau nggak ada perintah agama kamu melakukan itu. Bukankah negeri tidak hanya sekedar hukum Islam. Bukankah negeri ke barat banyak melaksanakan hukuman mati itu. Mau persoalannya apapun kamu lakukan itu terutama kalau dia membunuh pasti kamu akan membunuh itu. Nah kenapa dilakukan itu? Kamu butuh kisos itu. 2. Diwajibkan atas kalian wasiat. Kalau tanda-tanda kematian itu sudah datang. Kalau agama atau Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk wasiat. Kalian juga wasiat itu. Nggak usah ada perintah agama kamu sudah melakukan itu. Bahkan kalau bicara tentang wasiat, kita mengenal kata wasiat dari bahasa Arab atau bahasa Quran masuk ke Indonesia. Jadilah bahasa Indonesia itu. Terus yang melakukan wasiat apakah orang Islam saja yang berwasiat? Enggak. Semua orang mau agamanya apapun itu pasti akan berwasiat itu. Berwasiat diwajibkan kepada kalian wasiat kalau tanda-tanda kematian sudah datang. Akhirnya ketika saya baca kitab-kitab tafsir, diwajibkan atas kalian untuk berwasiat kalau tanda-tanda kematian itu sudah datang. Lantas ulamanya menjelaskan tanda-tanda kematian yang dimaksud dalam ayat ini, kata para ulama. Ini bukan kata saya, ini saya ngutip pandangan para ulama. Diwajibkan atas kalian berwasiat kalau tanda-tanda kematian itu sudah datang. Saya pikir dulu tanda-tanda mati itu kalau orangnya sudah dalam kondisi lemah, sakit, yang mengantar kepada kematian. Kemudian kita mengenal istilahnya kalau ditanya, napasnya udah Senin Kemis. Saya nggak tahu tuh istilah dari mana itu. Udah Senin Kemis gitu. Dari dulu udah nggak bisa dirubah udah. Napas udah Senin Kemis berarti udah mau mati. Saya dari mulai kecil dengar orang kalau udah mau meninggal dunia napasnya udah Senin Kemis. Gitu. Nah
Kalau saya pikir kalau sudah dalam kondisi terbaring, lemah, kemudian nafas tersengal-sengal, dia wasiat. Karena itulah tanda kematian. Tapi ketika membaca pandangan para ulama, tanda mati bukan itu aja sebenarnya sih. Yang dimaksud dalam ayat ini diwajibkan atas kalian berwasiat kalau tanda-tanda kematian itu datang. Tanda-tanda kematian itu satu, rambutmu mulai memutih. Gitu. Nah, cek aja masing-masing. Ya, gitu. Kalau enggak putih, kamu sudah mengalami perontokan rambut itu makin tipis, makin tipis. Nah itu tanda-tanda kematian. Kalau kamu bangun dari tempat dudukmu sekarang, kemudian berdiri agak kesulitan, nah itu tanda-tanda kematian. Nah, coba aja tes ini. Ntar kalau udah selesai ngaji, diri agak susah, berarti tanda-tanda kematian udah datang itu. Ya. Kedua, mata sudah mulai nggak awas, meskipun dekat tapi susah kelihatan, maka tanda-tanda kematian. Ketiga, kalau orang ngomong kita sudah kebanyakan, hah? Apaan? Nah itu tanda-tanda kematian. Maka diwajibkan atas kalian untuk berwasiat kalau tanda-tanda kematian itu sudah datang. Kulit mengeriput, kemudian gigi mulai rontok, gitu kan, satu mulai sedikit-sedikit tanggal dan segala macamnya. Kalau gitu tanda-tanda kematian sudah datang kepada kalian semua itu. Bukan dalam kondisi di pembaringan kemudian mengalami apa yang kita maksud, yang kita sebut dengan sakaratul maut. Bukan, diwajibkan atas kalian wasiat. Kalau agama tidak mewajibkan wasiat, kalau Allah tidak memerintahkan kita untuk berwasiat, toh akhirnya orang tetap berwasiat kok. Nggak usah pakai agama. Dan tidak harus agama Islam orang berwasiat itu. Emangnya orang Nasrani tidak wasiat? Emangnya orang Yahudi nggak wasiat? Kalau nanti mama, papa meninggal dunia atau bapak, ibu meninggal dunia, tolong ya rumah ini begini, 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 begini. Bukankah itu wasiat? Dan tidak hanya pelakunya umat Islam itu. Maka kalau dibilang diwajibkan atas kalian berwasiat, kenapa Allah diwajibkan atas kalian, bukan Allah mewajibkan atas kalian berwasiat? Karena wasiat itu tetap saja akan jadi kebutuhan bagi kamu itu. Kalau agama tidak perintahkan, kamu tetap melaksanakannya. Diwajibkan atas kalian puasa, yang ketiga. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah tidak menyebutkan Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Enggak redaksinya. Diwajibkan atas kalian puasa. Lagi-lagi maknanya sama. Kalau puasa ini tidak diwajibkan oleh Allah dalam perintah agama, maka kalian tetap akan mewajibkan puasa dalam kehidupan itu. Apapun agamanya, kalian akan berpuasa itu. Karena puasa itu kebutuhan bagi kalian. Maka saking kebutuhannya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dulu sudah mewajibkan bagi mereka semua. Kebutuhan itu. Kalau agama tidak mewajibkannya, kamu akan tetap puasa dengan aneka tujuan. Kalau bapak kemudian konsultasi dokter kemudian nanya, saya begini, begini. Lantas dokter ingin mengecek semua kondisi tubuh kita ini, maka dia tulis surat untuk rujukan. Tolong ke lab ya, periksa darah. Dilingkarin sama dokter ini ginjalnya, kemudian gulanya per 3 bulan terus tolong dicek. Begitu dia sudah bilang tolong dicek, kalau kita datang ke sana siang, lantas dokter bilang mulai nanti sore jangan makan dulu ya, puasa. Sampai besok pagi pada saat nge-lab tolong puasa. Bukankah itu kewajiban? Bukankah kalau gitu manusia tetap akan melaksanakan puasa meskipun tidak ada perintah agama untuk puasa? Bahkan ada orang tidak hanya sekedar muslim kok. Kalau dia pengen merasa dirinya sehat, dia mewajibkan puasa meskipun bukan karena perintah agama. Orang ada yang diet karena pengen menurunkan badan, pengen sehat, bukankah dia puasa? Bahkan setidaknya puasa pun dilakukan oleh sementara orang untuk tujuan-tujuan jelek. Ya, ada orang muasain orang lain tuh, ya, karena jengkelnya luar biasa, gue puasain lo ntar gitu. Nah, bukankah itu udah niatnya jelek itu? Tapi manusia punya puasa itu. Ada yang puasa mutih, cuma nasi aja.
Hari ke-7 ada 7 genggam, terus kemudian ke-6 kurang, 6, 5, 3, 2, 1. Dengan tujuan tertentu, kamu puasa kan? Jadi kalau kami tidak mewajibkan kalian melaksanakan puasa, kamu juga akan tetap bikin puasa itu. Perang. Diwajibkan atas kalian berperang. Meskipun perang itu bagi kamu nggak nyaman. Tapi kalaupun tidak ada perintah agama yang mewajibkan kepada manusia untuk perang, orang juga bakal perang kok. Setidaknya perang yang dilakukannya untuk membela diri. Perang namanya. Bukankah Nabi Muhammad itu tidak menyukai perang? Nggak suka dia dengan perang. Jadi orang-orang yang orientalis peneliti Islam kemudian menjatuhkan Nabi Muhammad yang katanya doyan perang, makanya perang lagi. Coba dilihat sejarah. Kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, kemudian satu masa kita city tour. City tour itu bisa jadi diantar keliling kota Madinah atau diantar keliling kota Mekah. Saya sering ngajak jamaah city tour, nih kota Madinah, ini kota Mekah. Maka kalau dimulai dari Madinah ibadah umrah itu, besok kita city tour ya Bapak Ibu, tunggu di lobi jam 7, setengah 8 kita berangkat dengan bus itu. Berangkat. Maka ketika berangkat, situs sejarah yang diantarkan di Madinah itu ada satu Jabal Uhud. Nah, sampai ke situ dijelaskan ini gunungnya, itu para syuhadanya, kurang lebih di sinilah area pertempuran Uhud itu tuh. Itu gunung Uhudnya itu. Ada situs sejarah peperangan Uhud. Selesai, kemudian ke kebun kurma, muter lagi, kemudian Masjid Qiblatain. Begitu lurus Qiblatain mau pulang ke Masjid Nabawi, ibu di depan lihat tuh ada jajaran bukit. Di atasnya ada bangunan kecil, benteng-benteng. Inilah yang dinamakan Perang Khandaq. Perang Parit. Dengan idenya idenya Salman Al-Farisi. Perang situsnya itu tuh. Masih banyak situs-situs perang yang lainnya tuh. Tapi ketika sudah sampai di kota Mekah, para tour leader kita semua nggak menjelaskan. Nabi perang di sini, perang di sini, perang di sini, nggak ada di Madinah, di Mekah itu. Yang ada ini Padang Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina, ini kemudian tempat melaksanakan startnya umroh. Disebutlah di sini masjidnya Aisyah, Tanim. Kemudian ada lagi Jirona dekat sini. Nggak dijelaskan tentang situs-situs perang itu. Kenapa situs perang itu hanya ada di Madinah tapi tidak ada situs perang di kota Mekah? Ini kan bukti nyata, bukti konkret yang nggak mungkin dibantah. Kalau ada benteng, ada situs perang di Madinah, itu artinya Nabi itu bersikap mempertahankan kota Madinah bukan menyerang ke Mekah. Tapi orang Mekah bencinya luar biasa kepada baginda Nabi sampai-sampai dia bawa pasukannya berangkat ke kota Madinah, perang lagi di Madinah, perangin lagi Madinah. Sehingga akhirnya banyak orang yang bonceng memerangi Madinah. Nabi mempertahankan diri. Coba lihat situs sejarah itu. Kalau ada situs sejarah di kota Madinah berarti Nabi mempertahankan diri, bukan mau perang itu. Orang Mekah datang ke sini untuk melakukan peperangan. Maka Nabi Muhammad perang tujuannya untuk mempertahankan kota Madinah. Wajib mempertahankan diri itu. Sampai di Indonesia juga begitu. Pada saat dikorbankan 10 November 45. Sampai ada ungkapan hubbul waton minal iman. Cinta negeri ini bagian dari iman. Supaya mengobarkan semangat para pemuda, pertahankan ini. Bukankah kamu bakal perang juga kalau diserang oleh orang lain? Maka diwajibkan atas kalian berperang disebabkan karena perang itu sebuah kebutuhan nantinya bagi kamu itu. Kalau nggak ada perintah agama, kamu juga bakal perang lah. Setidaknya mempertahankan diri. Jadi 4 persoalan yang kutiba alaikum, kutiba alaikum, kutiba alaikum. Diawali dengan kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan qisas. Kalau tidak diwajibkan oleh Allah, kita akan qisas. Bukankah revolusi Prancis pun demikian? Sehingga pemenggalan kepala di tengah jalan dengan pisau yang sangat besar dilepaskan. Sampai akhirnya kepala seseorang menggelinding, kemudian tepuk tangan. Bukankah itu qisas dilaksanakan? Bukan Islam yang melakukannya. Bukankah agama ini ataupun Islam kalau mau dibilang turun di kota Mekah itu. Bukankah tahun 700-an kurang lebih.
Tapi revolusi Prancis baru tahun 1800 melakukan ini. Bukankah kita sudah melakukan itu bahkan sedikit demi sedikit mulai hukumnya dirubah. Tapi Prancis baru melakukannya. Kan butuh kisos itu. Sehingga kenapa sih agama turut campur dalam persoalan 4 ini? Diwajibkan atas kalian kisos. Sudahlah, kisos itu kalau kamu tidak ada perintah agama, kamu akan melakukannya. Dan kalau hukumnya dibuat oleh kamu selaku manusia dengan kebutuhannya, nanti kamu berlebihan dengan kisos itu. Nanti karena kejengkelan kamu melaksanakan kisos itu, orang atau korban kisos itu, kamu perlakukan berlebihan nantinya. Maka diatur oleh agama ini. Orang baru boleh dikisos kalau terjadi pembunuhan. Pembunuhannya dilihat betul atau tidak, saksinya berapa orang, baru ada kisos. Pemotongan tangan, dihitung dulu, dilaksanakanlah kisos itu dengan cara memotong tangan. Potong tangan juga termasuk kisos. Tapi baru orang itu dipotong kalau, nih catatannya. Di antara catatan itu, kalau orang yang mencurinya itu, barang yang dicurinya sudah sama dengan senisab orang bayar zakat mal. Baru dipotong tangannya kalau dia mencuri sebanyak 90 gram emas. Jadi jangan ketika nyolong ayam langsung dikisos gitu. Ya kamu berlebihan itu. Kedua, kisos itu dilakukan disebabkan karena si pelakunya ini bukan karena faktor orang yang kelaparan. Kalau dia melakukan perbuatan ini karena kelaparan, jangan kisos dia. Karena kelaparan. Bahkan kalau kelaparan sehingga menyebabkan dia mencuri, kamu orang-orang sekitarnya itu salah semua itu tuh. Sehingga ada hakim yang di IG itu saya suka gituin aja. Bukan orang Indonesia, di Amerika sana. Ketika dia menghadapi berbagai macam persoalan satu masa, di tayangan tersebut ada seorang wanita tua kemudian ditangkap disebabkan karena mencuri buat makan, roti atau apa waktu itu. Kemudian diadili dia itu. Ditanyalah oleh hakim ini, kamu tinggal di mana? Tinggal di sini yang mulia. Maka orang tersebut bilang, ini kan daerah lumayan elit ya kamu tinggal itu. Betul yang mulia. Terus kenapa sampai kamu nyorong roti? Saya kelaparan yang mulia. Sampai kamu harus nyorong karena kelaparan? Iya. Tetangga kamu gimana? Ada nggak yang perhatiin ke kamu itu? Nggak ada yang mulia. Semua masing-masing. Nggak peduli kalau saya lapar dan nyaris mati disebabkan karena nggak makan. Kamu tinggal di daerah elit dan gak bisa makan sama sekali, tetanggamu diam saja. Panggil para tetangga itu. Maka dipanggillah, kemudian setelah dipanggil ditanya, mereka gak ada peduli dengan wanita ini. Akhirnya wanita itu, kamu bebas. Ini tetangga semua kena hukum. Tetangga kena hukum, kenapa? Kamu gak peduli dengan tetanggamu yang hampir mati kelaparan itu. Bukankah kita punya zakat untuk itu? Sampai orang dibebaskan dari pencurian karena memang dia kebutuhan makan. Kalian yang tidak peduli, kalian yang kena hukum. Disebabkan karena tetangga kalian kelaparan, kalian tidak peduli sama sekali. Bukankah itu hukum? Gitu, dan itu bukan hukumnya Amerika, tapi hukumnya ditawarkan oleh agama Islam. Kalau dia mencuri karena kebutuhannya, karena kelaparannya, jangan hukum dia. Yang salah yang gak ngasih itu. 3. Kalau dia mencuri itu barang yang dicurinya tergeletak atau ditempatkan di sebuah tempat yang bukan tempat semestinya. Akhirnya dia sampai mencuri. Yang salah kamu yang naruh barang itu. Ada emas 100 gram ditaruhnya di meja. Taruhnya di situ aja. Tempat di mana bukan tempat untuk menetapkan ataupun menempatkan perhiasan sebanyak itu kan. Kalau ada perhiasan itu masukkan ke dalam kamar, kamarnya dikunci, kemudian taruh di lemari, lemarinya dikunci, atau satu tempat yang harus dikunci. Kenapa? Ini perhiasan. Kamu jangan sampai memancing orang lain untuk melakukan kejahatan kan. Kalau kamu taruh barang tersebut di sebuah tempat yang memancing orang berbuat jahat, akhirnya dia ambil, dia gak kena kisos itu. Yang salah kamu naruh barang gak bener. Masukin sepedanya. Jangan sampai mengundang orang maling akhirnya. Kita juga begitu.
Jangan memancing orang punya hasrat ingin mencuri. Salah kita itu. Dia salah kalau motornya kemudian sepedanya sudah ditaruh, Pak. Dia ambil, dia bongkar rumah saya, baru kena. Kalau kita tempatkan di tempat-tempat umum, tidak terjaga, dibiarkan saja, orang akan datang ngambil barang itu. Saya, Pak, tinggal di percetakan negara, di gang. Tahun 80 orang jarang punya motor itu, yang punya motor sedikit tahun 80 itu. Ya kita bisa lihat cuma dia aja punya motor. Tapi sekarang motor, kalau saya mau bilang jumlah motor melebihi jumlah laler kayaknya tahun sekarang. Udah banyak bener itu motor itu. Ya, laler aja udah kalah jumlahnya dengan motor. Saking penuh. Kalau udah pagi-pagi jam 6 keluar coba penuh motor semua itu. Sehingga karena mudahnya dibeli, akhirnya orang beli motor. Bahkan kenyataan sekarang ini di tempat saya, rumahnya kecil, motornya gede gitu. Siapa nggak bisa dimasukin ke dalam rumah? Bahkan akhirnya dia parkir di luar, bahkan terjadi keributan tetangga disebabkan karena parkir depan pintu rumah orang, kan ngejengkelin itu. Dan udah nggak bisa parkir itu taruh sudah di luar, nggak ada yang jaga, banyak. Akhirnya tiap malam itu maling motor kayak arisan gitu. Malam ini RT itu, malam besok RT ini, muter aja. Jadi di tempat saya kalau ada yang motor hilang itu bukan berita aneh itu. Orang Palura bilang, di sini mah arisan motor. Itu arisan motor apa? Orang motor ditaruh di luar, yang jaga nggak ada. Kecuali kalau kita bikin pengamanan, ditaruh, terus kemudian kita pasang CCTV, atau setidaknya harus ada yang jaga, kamu bayar. Ini bayar nggak mau, motor ditaruh di tempat umum. Akhirnya orang datang nyuri. Kan bukan karena kesalahan dia juga, kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Tidak digembok pula, maka tidak kena hukum kisos kalau memang orang seperti ini. Bukankah diwajibkan atas kalian kisos? Karena kalian butuh kisos, bukan umat Islam itu. Ya, diwajibkan atas kalian perang, karena perang itu jadi buntu. Diwajibkan atas kalian wasiat kebutuhan. Diwajibkan atas kalian puasa pun jadi kebutuhan. Diatur puasa kita ini. Karena kita melaksanakan ibadah, karena kita manusia akan berpuasa meskipun agama tidak mewajibkan puasa. Dan kalau kita puasa bukan atas nama agama, sekali lagi ya, kalau kita puasa bukan atas nama agama, maka si pelakunya dipastikan rusak gitu tuh karena puasa. Ya, jangan pikir kalau orang puasa itu pasti benar dia, belum tentu. Kalau puasa ini tidak diwajibkan atas nama agama atau dikerjakan atas nama agama, kamu rusak gara-gara melaksanakan ibadah puasa. Rusak kamu itu. Setidaknya badan kamu rusak karena puasa. Kalau puasa tidak diikuti dengan kaidah agama. Ada orang protes sampai dia puasa nggak mau makan, nggak mau minum, terus diam sampai sekian hari, yang menyebabkan badannya kurus, hampir nyaris mati. Cuman gara-gara kamu protes, agama tidak membenarkan itu. Wala tulqu anfusakum ila tahluka, jangan kamu jadikan atau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam jurang kehancuran disebabkan ulah kamu sendiri itu. Bukankah ada orang yang puasa sampai kurus kering, nggak mau makan, nggak mau minum, tanda melakukan ini. Agama tidak membenarkan protes dengan puasa sampai kamu kurus kering, mati gara-gara puasa. Enggak. Wong puasa karena Allah saja. Nih kalau puasa kita kerjakan karena Allah nih. Kamu sakit. Buka. Ganti saja pada bulan yang akan datang nanti kalau kamu sudah dalam kondisi sehat. Buka. Jangan teruskan puasa. Allah tidak menginginkan orang berpuasa yang menimbulkan kerusakan pada fisik. Tapi manusia melaksanakan ibadah puasa merusak fisiknya itu. Sakit saja begitu. Bahkan zaman dulu kalau kamu melakukan perjalanan jauh, menyulitkan, membuat kamu sangat lelah,
Dulu sekedar 90 kilometer itu sudah melelahkan pada masa itu perjalanan demikian panjangnya. Maka kalau kamu musafir melakukan perjalanan dan kamu kesulitan dalam perjalanan tersebut, buka. Bahkan ada ulama yang saya baca dalam kitab, kalau ada orang melaksanakan perjalanan jauh, maka dia wajib berbuka. Bukan pilihan mau buka boleh, mau puasa boleh, bukan. Fa'iddatum min ayyamil ukhor. Kalau kamu melakukan perjalanan, ganti saja sudah di bulan yang akan datang. Jangan puasa. Kalau kita mau memahami apa yang mereka sampaikan, tidak boleh melaksanakan puasa kalau kamu melakukan perjalanan. Bukankah itu juga kita harus pahami bahwa puasa tidak boleh merusak diri kita itu. Tapi gak sedikit orang puasa merusak diri. Atau setidaknya ibadah puasa yang kita kerjakan kadang-kadang seringkali merusak hubungan sosial kita. Ada orang puasa sunnah, bukan wajib, bukan sunnah. Senin Kemis, sunnah. Sahur dia, niat puasa. Begitu siang hari ternyata ada orang yang ngundang makan kepada orang ini nih. Dan dia amat seneng banget kalau undangan itu direspon, dia datang, dia makan. Atau setidaknya orang ini sedang melaksanakan ibadah puasa tapi dikasih makan oleh orang lain, dibawain makanan. Dia pengen orang itu makan pada saat itu. Seringkali perilaku kita ini, puasa sunnah kita ini, menyebabkan kita nggak mau makan pemberian orang lain dengan alasan saya sedang puasa. Kalau puasa wajib, Ramadan wajib. Tapi puasa sunnah kalau nggak diatur oleh kaidah agama, rusak hubungan kita dengan sosial ini. Seringkali ketika ditawarin makan terus kemudian kita puasa karena puasa tadi kita melebihkan itu, kita bilang nggak, saya lagi puasa. Dia nggak mau makan padahal ditawari, padahal yang dia kerjakan puasa sunnah, nggak mau ah. Bahkan lebih hebat lagi dengan alasan cuman semangkok bakso aja ngelawan puasa mah. Kok gak bener cuman mangkok bakso doang gitu. Kita menilainya semangkok bakso 15-20 ribu. Tapi kita tidak menghargai orang yang ngasih makanan itu. Seneng dia ngajak itu. Sehingga Nabi Muhammad ketika didatangi oleh seorang perempuan bawa makan siang kemudian diantarkan ke rumah Nabi, dalam riwayat tersebut Nabi di masjid. Diterima oleh istrinya, begitu diterima kemudian Nabi lihat ada makanan di meja. Kemudian beliau tanya, ini makanan kamu bikin? Bukan ya Rasul. Karena saya tahu kau puasa. Terus dari siapa? Tadi ada ibu-ibu datang ke sini ngasih makan. Ini nih, dia bilang pengen makanan ini dimakan oleh engkau ya Rasul. Terus Nabi tanya, kamu bilang enggak saya lagi puasa? Iya, saya bilang begitu. Nabi lagi puasa. Kemungkinan enggak dimakan siang ini, mungkin dimakan sore nanti kali ya buat buka. Kamu sampaikan itu? Iya. Terus ngeliat wajahnya gimana? Ya kalau kayaknya dimakan siang ini sih dia lebih seneng dibanding nanti buat buka kayaknya sih. Dia pengen panas-panas dilihat. Kamu kenal orangnya? Kenal ya Rasul. Panggil. Dipanggil, datang. Anda yang bawa makanan ini? Iya ya Rasul. Maka begitu dia bilang iya, saat itu pula Nabi makan di depan orang itu tuh. Kenapa dia makan di depan orang itu? Padahal dia sedang berpuasa sunnah. Bukankah ini upaya Nabi menghormati orang yang ngasih makan itu? Seneng. Meskipun makanannya biasa-biasa saja. Jangan menyatakan bahwa puasa lebih hebat daripada makanan ini. Jangan gitu. Yang kita bandingkan adalah penghargaan kepada orang itu. Alangkah senengnya dia kalau makanan ini saya makan sekarang di depan mukanya. Dia ada, saya makan. Kan seneng. Bisa jadi dia tanya, enak nggak? Bisa jadi saat itu kita bilang enak, seneng bener. Saya bikin sengaja nih siang ini buat Bapak. Seneng banget saya ngeliat Bapak makan, seneng. Bahkan kita menyembunyikan respon nggak enak terhadap makanan kalau respon tersebut menyebabkan orang itu jadi kecewa. Suatu masa Nabi didatengin oleh seorang perempuan yang ternyata perempuan itu Yahudi katanya. Lantas dikasihlah jeruk. Yahudi ini ngasih jeruk ke Nabi Muhammad. Nabi sedang begini, ada banyak sahabatnya, dikasih jeruk. Begitu dikasih jeruk, kemudian ada perempuan tersebut, Nabi buka
kemudian makan sedikit demi sedikit, selesai, sampai jeruk yang besar itu habis. Dah selesai, kemudian si wanita tersebut pulang sudah. Sahabat nanya apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya Rasul, engkau tahu nggak? Yang tadi datang itu perempuan Yahudi kan? Saya tahu, saya kenal dia. Dia bukan Islam itu, Yahudi dia itu. Terus kenapa engkau makan pemberiannya ya Rasul? Emang kenapa? Kalau jeruk itu haram gimana nantinya? Haramnya di mana jeruk ini? Ya? Kalau sampai haram gimana ya Rasul? Haramnya di mana jeruk ini? Bukankah jeruk itu barang halal? Ya tapi kalau dapatnya boleh nyolong kan haram ya Rasul. Saya nggak ngelihat dia nyolongnya. Ya kan saya nggak lihat nyolongnya. Dia mau nyolong kayak mau beli kayak di sana saya nggak tahu itu. Dia datang bawa jeruk, jeruknya halal. Kamu kalau dikasih orang jangan suka nyelidik, ya. Jangan begitu dikasih orang nih makanan terus kita bilang ini makan halal apa enggak nih? Ntar gue kasih haram lagi mau gue. Bukankah kita sering kali ngenyek pemberian orang lain itu? Kalaupun ternyata dia nyuri saya nggak lihat pencuriannya. Tapi jeruknya halal dimakan. Dah, dimakan. Oke, alasan pertama diterima. Kedua, mereka agak sedikit tersenyum. Begini ya Rasul yang kedua nih. Kami baru tumben ngelihat engkau makan jeruk segede gitu tuh. Sendirian habis gitu. Baru tumben saya ngelihat engkau makan jeruk segitu. Sendiri. Biasanya sikap engkau selalu bagi. Bahkan kalau sudah ada dalam persoalan makanan seringkali engkau makan belakangan sahabatmu yang duluan itu. Tapi kali ini aneh kami ngeliat engkau itu. Engkau makan sendiri kan nawarin. Sampai habis gitu. Terus tapi jawabnya apa? Kenapa saya nggak bagi? Ini jeruk segede gini nih. Saya nggak bagi kalian makan ini. Ini jeruk asem. Asem ini jeruk ini nih. Terus Nabi makan tanpa ekspresi. Telan aja. Coba kalau jeruk ini saya kasih kamu. Satu. Terus kemudian kamu makan. Buset ini jeruk apa-apa nih gitu. Gimana yang ngasih itu? Ya. Karena kamu bersikap jujur kemudian dia kecewa akhirnya. Apa dia jajalin dulu tuh jeruk asam apa enggak? Kan enggak. Dia kasih aja dia pikir modelnya begini, warnanya begini, dia pikir manis. Dia kasihin ke orang. Tapi ternyata pilihannya salah, dugaannya salah, asam jeruk ini. Kalau saya mengekspresikan sejujurnya enggak enak. Gimana sikap orang ini? Ya, bukankah ada ajaran kalau misalnya itu agak asin? Tanya, gimana mas? Enak makanannya, bukankah membahagiakan istri? Enak, padahal asin. Kita bilang enak, sebab kalau saya bilang nggak enak, gimana perasaan dia dari pagi udah masak, belanja sana sini gitu. Begitu dia tanya, gimana mas? Enak? Alhamdulillah enak. Besok tak bikinin lagi ya? Besok dibikinin lagi tuh. Nah bukankah itu menjaga perasaan orang? Sehingga dia puasa harus dia batalkan menjaga perasaan orang. Coba kalau ini nggak diatur puasa ini nih bagi kita ini nih. Kita merasa sok suci, sok bener, sok hebat, sok dekat dengan puasa yang kita kerjakan. Bahkan kita ngenyek kepada orang lain ini. Sehingga diwajibkan atas kalian puasa diatur. Puasanya mulai subuh ya. Sampai dengan maghrib. Diatur. Kalau kamu ternyata nggak kuat di tengah jalan, sakit, buka. Ya kalau kamu musafir, memberatkan, buka. Kalau kamu sudah dalam kondisi tua, nggak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasanya, jangan bayar fidyah. Kalau kamu pekerja yang luar biasa membutuhkan tenaga, tersengat matahari, sementara nggak ada pilihan pekerjaan yang lain. Sementara kalau kamu berhenti karena hanya melaksanakan ibadah puasa, anak istrimu nggak makan itu. Terus gimana? Buka, bayar fidyahnya. Kerjalah kamu, kasih makan anak istrimu itu. Bukankah diatur kayak gitu? Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia kalau tidak diatur oleh Allah, kita ini berantakan itu. Puasa kebutuhan kamu itu. Kalau kami tidak perintahkan, kamu tetap akan membuat puasa sebagai sebuah kebutuhan. Tapi kalau nggak diatur, kamu rusak gara-gara melaksanakan ibadah puasa. Bahkan bisa jadi puasamu hanya sekedar melahirkan kesombongan yang luar biasa. Maaf ya, saya lagi puasa.
Anda tidak perlu tahu saya puasa. Anda kasih makan dan Anda senang kalau saya makan, saya makan. Puasanya gimana? Saya batalin. Kenapa? Nyenengin orang ini nih. Saya buka. Ah, sayang Pak pahalanya segala macam. Soal puasa, soal pahala. Dalam kaidah agama, dalam soal pahala, kerjain aja startnya. Jangan pernah berpikir saya finish apa enggak melaksanakan ibadah ini. Gak usah. Start saja sudah. Finishnya tergantung Allah. Saya sudah tua Pak, mau melaksanakan ibadah haji, nanti saya di sana gimana? Oh, jalan aja dulu gimana nantinya. Bahkan kita bisa lihat orang yang sudah tua semangatnya luar biasa sehat, sementara yang muda sakit kok. Jadi jangan pikir bahwa kalau sudah saya melaksanakan ini, saya harus selesai melaksanakannya. Enggak, kerjakan saja sudah. Bagaimana dia selesai atau tidak, urusan Allah. Saya punya niat untuk melaksanakannya, saya puasa. Ternyata nanti saya siang sakit, saya buka. Saya memang sakit hari ini, tapi saya ngikut sahur dulu. Coba deh, mungkin sampai jam 10 kalau kuat, ya alhamdulillah. Kalau nggak kuat saya buka, tapi syukur-syukur kuat sampai selesai. Ya udah, saya sahur ngikutin. Bukan kata saharu fa inna fis sahur barokah. Ngikut sahur aja udah. Persoalan nanti kamu sampai atau enggak melaksanakan ibadahnya, ya ntar urusannya. Ini baru cuman pilek doang udah diniatin, jangan bangunin. Saya nggak enak badan, nggak puasa, sudah. Udah diniatin dari awal gitu ini. Padahal bukan jalan aja dulu. Setidaknya kalau saya tidak mampu menyelesaikannya, saya dapat keberkahan dari nilai sahurnya. Ya, kalau seandainya wasiat itu tidak diatur oleh agama, maka kamu akan melakukan perbuatan wasiat yang melampaui kewajaran. Orang yang gak berhak untuk mendapatkannya bisa kamu kasih disebabkan karena rasa suka. Orang yang kamu benci, kamu wasiat supaya dia gak dapat sama sekali padahal dia berhak untuk mendapatkannya. Ya atur. Ya, itu bukankah itu wasiat? Kalau kamu tidak melaksanakan kisos, kamu tetap melaksanakannya pembunuhan, kamu kesel, jengkel, benci, maka hukum agama membolehkan untuk memenggal kepalanya kalau terbukti sebagai pembunuhan. Kalaupun tidak ada agama, kamu akan kisos. Bapak, Ibu, seringkali kita lihat ada peragaan ketika ada orang membunuh. Saat itu dilihat ini TKP-nya, datang orang yang bunuhnya. Kemudian lihat saksinya, ada korbannya. Kemudian diperagakan bagaimana dia membunuh korban itu. Nah ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Dia dibawa ke sini, kemudian dieksekusi dengan cara begini. Semua diperagakan. Kemudian keluarganya ngelihat itu. Ya saat diperagakan. Betapa kejinya dia bunuh orang tersebut. Terus coba tanya keluarga korban itu. Ibu bapak ini penjahatnya tadi restrukturnya begitu. Dia mempraktekannya seperti ini. Kira-kira nih. Apa yang ibu inginkan terhadap penjahat tersebut? Maka orang si korban atau keluarga ini bilang. Bunuh pak. Dia sudah ngilangin nyawa keluarga saya. Bahkan dia menghilangkan tulang punggung saya. Saya pengen hukum seadil-adilnya dengan cara bunuh lagi orang itu. Bukan kami minta bunuh itu. Jadi kalau seandainya hukum agama tidak bermain di situ, kamu akan melakukan itu. Bahkan sampai-sampai kamu pun membunuhnya dengan cara berlebihan bisa jadi. Ini yang enak jangan kita langsung penggal ini. Cepet banget matinya. Yang enak kan dijemur dulu 2 hari gitu kan. Terus mulai kita potongin deh kakinya, tangannya. Biar matinya pelan-pelan. Kalau langsung begitu sih enak bener dia matinya. Bukankah kita melakukan tindakan berlebihan? Sehingga kalau tidak diatur oleh agama bagaimana caranya, gimana sikapnya, aturannya seperti apa, kamu akan berlebihan dalam persoalan ini. Sehingga kesimpulannya para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka kita tidak menganggap kalimat tersebut sebagai sebuah kewajiban. Tapi kalimat itu kebutuhan. Butuh. Andai saja agama tidak memerintahkan kita puasa, saya akan puasa kok. Sehingga kalau kita menganggap itu sebagai kebutuhan, maka kita akan melaksanakannya penuh dengan rasa kesenangan. Senang karena butuh. Bahkan rasa senang itu diungkapkan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Selamat datang, kami butuh kok. Kata roh pun atau marhaban ungkapan orang senangnya luar biasa. Nah, sebentar lagi sekitar sekian hari lagi dalam hitungan jari Ramadan pun masuk. Maka pertama yang harus kita benahi bagi saya meskipun ini ibadah tahunan.
Bahkan puasa tahun ini sudah puasa yang kesekian kali bagi kita sejak kita mulai melaksanakan ibadah puasa kecil dulu. Tapi selalu saja diingatkan, yang tahunan biasa suka diingatkan ulang, diingatkan ulang, diingatkan ulang. Sehingga awalnya kita memahami puasa yang akan kita laksanakan ini bukan sebagai ketetapan Allah yang mewajibkan kepada manusia. Tapi seandainya Allah tidak mewajibkan, kami akan mewajibkan ibadah puasa demi kepentingan kami, bukan karena kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat di awal yang baik, insya Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Sehingga akhirnya puasa dapat kita laksanakan, puasanya kita laksanakan, ibadah-ibadah yang mendukungnya pun kita dapat laksanakan, bahkan berbagi dengan kehidupan orang lain pun kita akan lakukan karena melaksanakan ibadah puasa tersebut. Ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf hari ini saya nggak buka pertanyaan karena ada pengajian di Rangkas jam 10 nanti gitu, hujan pula gitu ya. Jadi saya pulang dulu ganti mobil baru kemudian berangkat. Ini dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan saum ibadah puasa di tahun ini. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan karena puasa, karena kita menganggapnya sebagai kebutuhan bukan karena kewajiban. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.